Bangunan ini memiliki ratusan pintu. Tapi ada pintu yang tidak pernah boleh kamu buka. Di tempat ini, jeritan masa lalu dipercaya masih terdengar hingga hari ini. Inilah misteri bangunan paling angker di Indonesia, Lawang Sewu. Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah peninggalan kolonial Belanda. Dari luar, ia tampak indah dan bersejarah. Namun saat malam tiba, bangunan ini berubah menjadi tempat di mana waktu seolah berhenti. Ratusan pintu, lorong panjang tanpa ujung, dan ruang bawah tanah yang menyimpan penderitaan manusia. Banyak yang datang hanya untuk melihat sejarah, tapi tidak semuanya pulang dengan perasaan yang sama. Malam ini, Nani Story akan mengajak kamu menelusuri misteri, kisah kelam, dan rahasia yang tersembunyi di balik 1000 pintu Lawang Sewu. Di jantung kota Semarang, saat lampu jalan mulai meredup dan suara kendaraan perlahan menghilang, berdirilah sebuah bangunan tua yang seakan menolak untuk tertidur. Lawang Sewu, nama yang telah lama melekat di benak masyarakat sebagai simbol kemegahan sekaligus misteri. Dari kejauhan, bangunan itu tampak anggun, dengan jendela-jendela tinggi dan pintu-pintu besar yang berjajar rapi. Namun ketika malam turun sepenuhnya, aura yang dipancarkannya berubah. Sunyi yang menyelimuti bukanlah sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa hidup. Angin malam berhembus pelan, menyusuri halaman luas dan menabrak dinding-dinding tebal peninggalan masa kolonial. Daun-daun kering berputar di sudut pelataran, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan lirih. Banyak orang mengatakan, jika kamu berdiri cukup lama di depan bangunan ini pada malam hari, kamu akan merasa seolah-olah sedang diperhatikan, bukan oleh mata manusia, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu. Meski jumlah pintunya tak benar-benar 1000, sebutan itu lahir dari kesan visual yang begitu kuat. Pintu-pintu tinggi dengan daun pintu lebar berjajar di setiap sisi, menciptakan lorong-lorong panjang yang tampak tak berujung. Di siang hari, lorong-lorong itu memantulkan cahaya matahari, menghadirkan kesan megah dan bersejarah. Namun di malam hari, cahaya lampu yang temaram justru melahirkan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Babak kelam bangunan ini bermula jauh sebelum ia dikenal sebagai ikon wisata. Lawang Sewu dibangun sebagai pusat administrasi perkeretaapian Hindia Belanda, tempat di mana keputusan penting diambil dan roda kolonialisme dijalankan. Tapi sejarah tidak pernah hanya mencatat kemenangan dan kemajuan. Di balik dinding tebal itu, tersimpan kisah tentang kerja paksa, hukuman, dan penderitaan manusia yang tak sempat tertulis di buku pelajaran. Beberapa warga sekitar mengaku sering mendengar suara-suara ganjil dari dalam bangunan, terutama setelah tengah malam. Ada yang mendengar langkah kaki di lorong kosong, ada pula yang mengaku melihat lampu menyala dan mati sendiri. Padahal, saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Cerita-cerita itu awalnya dianggap sekadar bualan. Namun seiring waktu, jumlah saksi semakin bertambah, dari penjaga malam, fotografer, hingga pengunjung yang tanpa sengaja datang terlalu larut. Malam itu, jarum jam kota menunjukkan hampir pukul 12. Langit Semarang tertutup awan gelap, dan bulan hanya tampak sebagai bayangan pucat. Dari salah satu jendela lantai atas Lawang Sewu, terlihat cahaya samar, seolah ada seseorang yang berdiri di balik kaca. Detik berikutnya, cahaya itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya kesunyian yang terasa semakin berat. Bab 1 ini hanyalah awal. Sebab Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu sejarah, tempat di mana waktu, kenangan, dan penderitaan seolah menyatu. Dan siapapun yang berani melangkah masuk, mungkin akan menemukan bahwa tidak semua pintu diciptakan untuk dibuka, terutama pintu yang mengarah ke masa lalu yang enggan dilupakan. Pintu utama Lawang Sewu tertutup perlahan, meninggalkan suara klik yang menggema panjang di dalam bangunan. Begitu melangkah masuk, udara terasa berubah. Lebih dingin, lebih berat. Seolah-olah setiap tarikan napas membawa aroma lembab dinding tua dan debu yang telah berusia puluhan tahun. Cahaya lampu kuning temaram menggantung di langit-langit tinggi, menciptakan bayangan memanjang di lantai tegel bermotif klasik. Lorong pertama terbentang lurus ke depan. Panjang, sunyi. Setiap langkah kaki memantul, terdengar berlipat ganda,
seakan ada langkah lain yang berjalan bersamaan. Ketika berhenti melangkah, suara itu ikut berhenti. Namun anehnya, rasa diikuti tak pernah benar-benar hilang. Banyak orang yang masuk ke lorong ini mengaku merasakan sensasi yang sama, seperti ada sesuatu di belakang mereka, berdiri terlalu dekat, namun tak terlihat. Dinding-dinding lorong dipenuhi pintu dan jendela tinggi. Sebagian tertutup rapat, sebagian lagi sedikit terbuka, meninggalkan celah gelap yang mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan. Saat angin malam menyelinap masuk, pintu-pintu itu berderit pelan. Bunyinya lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Beberapa pengunjung percaya, suara itu bukan sekadar efek angin, melainkan tanda bahwa bangunan ini sedang bernapas. Semakin jauh melangkah, cahaya semakin redup. Ujung lorong terlihat seperti menelan kegelapan. Ada titik di mana mata mulai sulit membedakan antara bayangan dan kenyataan. Di sanalah banyak orang pertama kali melihatnya, bayangan hitam yang berdiri diam di sisi lorong. Ketika didekati, bayangan itu perlahan memudar, menyatu dengan dinding. Namun saat menoleh ke belakang, rasa dingin tiba-tiba menusuk tengkuk, seolah sosok itu kini berpindah tempat. Konon, lorong-lorong ini dahulu menjadi jalur utama para pekerja dan tahanan. Disinilah mereka berjalan setiap hari, membawa beban kerja dan rasa takut akan hukuman. Emosi yang terpendam, marah, sakit, putus asa, dipercaya melekat pada setiap sudut bangunan. Dan pada malam-malam tertentu, emosi itu seakan menemukan cara untuk menampakkan diri. Seorang penjaga malam pernah bercerita bahwa ia melihat siluet seseorang berjalan di ujung lorong, tepat saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Sosok itu berjalan perlahan, kepalanya tertunduk, langkahnya berat. Ketika dipanggil, sosok itu berhenti. Lampu mendadak berkedip, lalu padam sesaat. Saat lampu kembali menyala, lorong itu kosong. Namun di lantai, terdengar bunyi tetesan air, padahal lantai tetap kering. Lorong panjang Lawang Sewu seolah tidak hanya menghubungkan satu ruangan ke ruangan lain, tetapi juga masa kini dengan masa lalu. Setiap langkah di atas lantainya seperti menginjak jejak orang-orang yang telah lama pergi, namun belum sepenuhnya meninggalkan tempat ini. Dan semakin lama berada di dalamnya, semakin sulit membedakan apakah rasa takut itu berasal dari cerita orang, atau dari sesuatu yang benar-benar sedang berjalan tepat di belakangmu. Bab ini berakhir di sebuah persimpangan lorong. Di sana, jalur bercabang menjadi dua. Keduanya sama-sama gelap, sama-sama sunyi, dan sama-sama terasa salah. Namun salah satu dari lorong itu mengarah ke tempat yang jauh lebih kelam, ruang yang menyimpan penderitaan paling kejam dalam sejarah Lawang Sewu. Di balik salah satu lorong bercabang di Lawang Sewu, terdapat sebuah tangga sempit yang menurun tajam ke bawah tanah. Anak-anak tangganya licin dan dingin, seolah tak pernah benar-benar kering. Setiap langkah menuruni tangga itu membuat udara terasa semakin berat, bercampur aroma lembab yang menusuk hidung. Cahaya lampu dari atas perlahan memudar, digantikan kegelapan yang menelan segalanya. Ruang bawah tanah ini jauh dari kesan megah bangunan utama. Dindingnya rendah, kasar, dan lembab. Air menetes dari celah-celah batu, menciptakan bunyi tik-tik yang berulang, seperti hitungan waktu yang tak pernah berhenti. Disinilah, menurut catatan sejarah dan cerita lisan yang beredar, para tahanan pernah dikurung dalam kondisi yang nyaris tak manusiawi. Beberapa sel penjara hanya berupa ruangan sempit tanpa jendela. Pada masa tertentu, air dibiarkan menggenang hingga setinggi dada orang dewasa. Para tahanan dipaksa berdiri berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa bisa duduk atau berbaring. Jika tubuh mereka melemah dan terjatuh, air dingin akan perlahan menelan napas terakhir mereka. Tidak ada jeritan yang bisa terdengar ke atas. Dinding tebal meredam segalanya. Banyak pengunjung yang turun ke ruang ini mengaku merasakan sensasi aneh. Nafas terasa pendek, dada sesak, dan kepala berdenyut. Beberapa bahkan mendengar suara samar seperti erangan atau tangisan yang datang entah dari mana. Suara itu tidak keras, namun cukup jelas untuk membuat siapapun ingin segera naik kembali ke permukaan. Di salah satu sudut ruangan, terdapat bekas jeruji besi yang telah berkarat. Jika diperhatikan lebih lama, karat itu membentuk pola tak beraturan, menyerupai noda tangan yang menempel di dinding. Sebagian orang percaya,
Noda itu adalah jejak terakhir para tahanan yang mencoba bertahan hidup. Sentuhan terakhir sebelum harapan benar-benar hilang. Seorang fotografer pernah bercerita bahwa kameranya tiba-tiba mati saat memotret ruang bawah tanah ini. Saat kamera kembali menyala, ia menemukan satu foto tambahan di galeri, foto lorong yang sama, namun tampak lebih gelap dan dipenuhi bayangan kabur seperti siluet manusia berdiri di dalam air. Tidak ada seorang pun di sana saat foto itu diambil. Namun bayangan itu terlihat jelas, seolah menatap lurus ke arah lensa. Konon, pada tengah malam tertentu, suhu di ruang bawah tanah ini bisa turun drastis. Uap tipis muncul dari lantai yang basah, dan suara tetesan air terdengar semakin cepat, seakan berubah menjadi langkah kaki. Mereka yang peka mengatakan, pada saat itulah jeritan masa lalu kembali terdengar, bukan dengan telinga, melainkan langsung di dalam kepala. Penjara bawah tanah Lawang Sewu bukan hanya ruang fisik, melainkan ruang emosi. Penderitaan, ketakutan, dan kemarahan yang terakumulasi selama bertahun-tahun dipercaya meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Jejak itu kini menjadi bagian dari bangunan, hidup berdampingan dengan dinding dan lantai yang bisu. Saat menaiki kembali tangga menuju lorong atas, banyak orang merasakan satu hal yang sama, rasa lega bercampur takut. Lega karena berhasil keluar. Takut karena ada perasaan seolah-olah sesuatu ikut naik bersama mereka. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar meninggalkan ruang bawah tanah. Dan di lantai atas, sebuah jendela tua menanti. Dari sanalah, kisah lain bermula, tentang sosok bergaun putih yang kerap menatap malam dengan senyum yang tak pernah menyentuh matanya. Di lantai atas Lawang Sewu, terdapat deretan jendela tinggi yang menghadap ke halaman depan. Pada siang hari, jendela-jendela itu memantulkan cahaya matahari dan menampilkan arsitektur Eropa yang anggun. Namun saat malam tiba, kaca-kaca tua itu berubah menjadi cermin gelap, seolah menyimpan bayangan dari dunia lain. Disinilah kisah tentang nona bergaun putih bermula. Banyak penjaga malam dan pengunjung mengaku melihat sosok seorang wanita berdiri diam di balik salah satu jendela. Rambutnya panjang terurai, kulitnya pucat, dan gaun putihnya tampak bersih meski usia bangunan telah menua. Ia tidak bergerak, tidak melambaikan tangan. Hanya berdiri, menatap keluar dengan ekspresi kosong yang sulit dijelaskan, bukan sedih, bukan marah, melainkan hampa. Awalnya, penampakan itu dianggap sebagai pantulan cahaya atau permainan bayangan. Namun cerita terus berulang, dengan detail yang nyaris sama. Selalu jendela lantai atas. Selalu wanita berbaju putih. Dan selalu muncul di jam-jam sunyi, ketika jarum jam mendekati tengah malam. Konon, wanita itu adalah arwah seorang perempuan Belanda yang mengalami nasib tragis di masa lalu. Beberapa versi cerita menyebutkan ia mengalami perlakuan kejam sebelum akhirnya meninggal di dalam bangunan ini. Jiwanya dipercaya tak pernah benar-benar pergi, terikat oleh kenangan pahit yang membeku bersama dinding-dinding Lawang Sewu. Suatu malam, seorang penjaga mencoba mendekati jendela tempat sosok itu biasa terlihat. Tangga kayu tua berderit setiap kali diinjak. Saat ia sampai di lantai atas, lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu berkedip pelan, lalu stabil kembali. Jendela itu tampak kosong. Tidak ada siapapun. Namun di kaca, terlihat bekas telapak tangan kecil, seolah seseorang baru saja menempelkan tangannya dari dalam. Penjaga itu mengaku mencium aroma bunga yang samar, aroma yang tak seharusnya ada di bangunan tua berdebu. Ketika ia berbalik untuk memanggil rekannya, terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Bukan langkah berat orang dewasa, melainkan langkah pelan, hampir seperti gesekan kain menyentuh lantai. Beberapa pengunjung yang berani menatap jendela dari luar mengatakan bahwa sosok nona terkadang tersenyum. Senyum tipis yang tidak hangat. Senyum yang justru menimbulkan rasa ngeri, karena matanya tetap kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh melampaui dunia manusia. Yang paling aneh, setiap kali sosok itu muncul, suasana di sekitar jendela terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, suara kota seolah menjauh, dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Detik-detik berlalu dengan berat, seakan seseorang sedang dipaksa untuk memperhatikan, dipaksa untuk mengingat. Nona bergaun putih tidak pernah berteriak. Ia tidak menampakkan diri dengan cara yang kasar. Kehadirannya justru sunyi, tenang, dan menyedihkan.
Seolah ia hanya ingin satu hal, agar kisahnya tidak dilupakan. Agar penderitaan yang pernah terjadi di balik jendela tua itu tetap dikenang, meski bangunan telah berubah menjadi tempat wisata. Malam semakin larut. Jendela kembali gelap. Tidak ada bayangan. Tidak ada senyum. Namun bagi mereka yang pernah melihatnya, satu hal menjadi pasti, di Lawang Sewu, tidak semua penghuni berasal dari masa kini. Dan di balik lorong lain, sebuah tangga spiral menunggu. Tangga yang konon tidak selalu membawa orang ke tempat yang sama saat turun, atau saat naik. Di salah satu sudut lantai atas Lawang Sewu, tersembunyi sebuah tangga spiral tua yang jarang diperhatikan pengunjung. Tangga itu melingkar ke atas dan ke bawah, dengan pegangan besi berwarna hitam kusam dan anak tangga batu yang telah aus dimakan usia. Dari kejauhan, tangga tersebut tampak biasa saja. Namun bagi mereka yang pernah melewatinya sendirian, tangga ini menyimpan keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika. Saat pertama kali melangkah, suara langkah kaki menggema mengikuti lengkungan dinding. Setiap pijakan terdengar jelas, memantul ke atas dan ke bawah, menciptakan ilusi seolah ada langkah lain yang menjawab. Udara di sekitar tangga terasa lebih dingin dibanding lorong lain, dan cahaya lampu terlihat meredup, meski lampu yang sama tampak normal di ruangan sebelumnya. Banyak pengunjung iseng mencoba menghitung jumlah anak tangga. Sebagian mencatat ada 30 anak tangga dari bawah ke atas. Namun saat mereka turun kembali, hitungannya berubah. Bisa berkurang satu, atau justru bertambah. Kesalahan hitung? Mungkin. Tapi anehnya, perubahan itu terjadi berulang kali, bahkan ketika dihitung dengan sangat teliti. Seorang mahasiswa yang datang untuk penelitian arsitektur pernah mengalaminya. Ia menaiki tangga sambil menghitung pelan, memastikan setiap pijakan dicatat. 30. Angka itu ia ingat betul. Namun saat turun, hitungannya berhenti di 29. Ia mencoba sekali lagi. Kali ini, jumlahnya 31. Wajahnya memucat. Tangga yang sama, jalur yang sama, namun angka-angka itu seolah menolak untuk tetap. Konon, tangga spiral ini dianggap sebagai jalur peralihan. Bukan sekadar penghubung antar lantai, melainkan penghubung antara ruang dan waktu. Di masa lalu, tangga ini sering dilewati orang-orang yang membawa beban pikiran, pekerja, tahanan, dan pejabat kolonial. Emosi mereka dipercaya meninggalkan jejak yang membuat tempat ini tak pernah benar-benar netral. Ada pula cerita tentang orang yang merasa berputar terlalu lama saat menaiki tangga. Langkah demi langkah terasa sama, pemandangan tidak berubah, dan rasa lelah datang lebih cepat dari seharusnya. Ketika akhirnya mereka keluar, jam menunjukkan waktu yang jauh lebih lama dari perkiraan. Seolah-olah beberapa menit telah ditelan oleh putaran tangga itu sendiri. Seorang penjaga malam mengaku pernah melihat bayangan berdiri di tengah lingkaran tangga, tepat di ruang kosong di bagian tengah spiral. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya gumpalan gelap yang perlahan bergerak naik. Saat ia menatap lebih lama, lampu di atasnya berkedip, dan bayangan itu menghilang tanpa suara. Yang paling membuat merinding adalah perasaan saat berhenti di tengah tangga. Di titik tertentu, banyak orang merasa seolah didorong untuk melanjutkan, entah naik atau turun. Diam terlalu lama di sana menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti berdiri di tempat yang bukan untuk manusia. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan halus yang menyebutkan angka, memaksa mereka terus menghitung. Tangga spiral Lawang Sewu mengajarkan satu hal, tidak semua perjalanan bergerak lurus. Ada jalur yang membawa kita berputar, mengaburkan arah, dan mempermainkan persepsi. Dan ketika hitungan mulai berubah, mungkin itu tanda bahwa seseorang telah melangkah sedikit terlalu jauh dari kenyataan. Di ujung tangga itu, terdapat sebuah lorong lain, lebih sempit, lebih gelap. Dari sanalah, suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Suara yang tidak memiliki wujud, namun terasa sangat nyata bagi siapapun yang mendengarnya. Lorong itu tidak tercantum dalam rute wisata. Terlalu sempit, terlalu gelap, dan dianggap tidak menarik bagi pengunjung biasa. Namun justru di lorong inilah banyak penjaga malam memilih untuk mempercepat langkah. Sebuah lorong tanpa jendela, memanjang lurus di dalam Lawang Sewu, yang pada malam hari terasa seperti tenggorokan bangunan, sunyi, dalam, dan menelan suara. Lampu-lampu tua berjajar dengan jarak yang tidak merata. Beberapa menyala redup,
beberapa lain berkedip pelan. Cahaya kuningnya tidak pernah benar-benar mampu mengusir gelap, hanya cukup untuk menampakkan dinding kusam dan lantai dingin yang memantulkan bayangan kaki sendiri. Anehnya, bayangan itu sering terlihat terlambat sepersekian detik, seolah tidak sepenuhnya mengikuti gerakan tubuh. Di lorong inilah suara-suara mulai terdengar. Awalnya samar, seperti bisikan jauh yang tidak jelas arah datangnya. Kadang terdengar seperti orang berbicara pelan, kadang menyerupai helaan napas panjang. Jika berhenti berjalan dan mencoba mendengarkan, suara itu ikut menghilang. Namun saat melangkah kembali, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Beberapa penjaga mengaku mendengar langkah kaki berlari dari ujung lorong, padahal lorong itu kosong. Langkah cepat, tergesa, lalu berhenti mendadak. Tidak ada gema lanjutan. Tidak ada sosok yang terlihat. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa semakin berat, menekan dada tanpa sebab yang jelas. Konon, lorong ini dahulu menjadi jalur penghubung antar ruang kerja dan area tahanan. Banyak orang melewatinya dengan perasaan takut, takut akan hukuman, takut akan perintah, takut akan hari esok. Emosi-emosi itulah yang dipercaya tertinggal, berulang seperti rekaman rusak yang diputar tanpa henti. Suatu malam, seorang penjaga muda melakukan patroli seorang diri. Saat melewati lorong ini, ia mendengar suaranya dipanggil. Jelas, tepat di belakangnya. Suara itu menyebut namanya dengan intonasi datar, tanpa emosi. Ia membeku. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ketika ia menoleh perlahan, lorong itu tetap kosong. Lampu menyala normal. Tidak ada apa-apa. Namun rasa takutnya bertahan hingga pagi. Yang paling sering terdengar adalah suara pintu dibanting. Padahal di lorong ini tidak ada pintu yang bisa bergerak bebas. Suara itu datang tiba-tiba, keras, menggema, lalu lenyap. Banyak yang percaya, itu bukan pintu yang ditutup, melainkan peringatan. Sebuah tanda agar tidak berlama-lama berada di sana. Ada pula cerita tentang suara rantai diseret perlahan di lantai. Suara logam yang kasar, membuat gigi bergemeletuk hanya dengan mendengarnya. Ketika dicari sumbernya, lantai bersih, tanpa bekas apapun. Namun suara itu terkadang terdengar lagi, tepat di jam yang sama, pada malam-malam tertentu. Lorong tanpa penghuni ini mengajarkan satu hal yang sulit diterima, kesunyian tidak selalu berarti aman. Justru dalam sunyi itulah, ingatan masa lalu menemukan ruang untuk berbicara. Tidak dengan wujud, tetapi dengan suara. Tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa tempat ini pernah menjadi saksi banyak hal yang tak terucap. Ketika akhirnya keluar dari lorong itu, perasaan lega selalu datang terlambat. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di belakang, atau justru sesuatu yang ikut keluar, menempel dalam pikiran. Suara-suara itu mungkin berhenti terdengar, tetapi gema keberadaannya bertahan lama. Dan di ujung lorong berikutnya, bayangan mulai terbentuk. Tidak bersuara, tidak bergerak, menunggu untuk dilihat. Lorong itu lebih panjang dari yang terlihat. Dindingnya tinggi, catnya mengelupas, dan lantainya dingin seperti menyimpan sisa-sisa hawa dari ruang bawah tanah. Disinilah banyak penjaga malam enggan berlama-lama. Disinilah kisah tentang bayangan tanpa kepala sering bermula, dan jarang berakhir dengan perasaan tenang. Di dalam Lawang Sewu, ada jam-jam tertentu ketika bangunan seolah berganti wajah. Sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari, suara kota meredup hingga hampir lenyap. Yang tersisa hanyalah desau angin yang menyelinap melalui celah jendela dan bunyi lampu tua yang berdengung pelan. Pada saat-saat inilah, bayangan itu sering terlihat. Awalnya hanya sekilas. Sebuah siluet gelap di ujung lorong, berdiri tegak, tidak bergerak. Tingginya menyerupai manusia dewasa, namun bagian kepalanya seolah hilang, lenyap ditelan kegelapan. Beberapa saksi mengira itu hanya permainan cahaya. Namun ketika mereka berkedip dan menatap kembali, siluet itu masih ada. Lebih dekat, lebih jelas. Bayangan itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Ia meluncur perlahan, hampir tanpa suara. Tidak ada langkah kaki, tidak ada gesekan. Hanya pergerakan sunyi yang membuat udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Saat siluet itu mendekat, aroma besi berkarat dan tanah basah tercium samar, membuat perut terasa mual tanpa alasan jelas. Konon,
Sosok ini diyakini sebagai arwah korban eksekusi pada masa lalu, seseorang yang kehilangan nyawanya secara kejam, hingga wujudnya pun tak lagi utuh. Cerita lisan menyebutkan bahwa kepala yang hilang melambangkan identitas yang direnggut, nama yang dihapus dari sejarah. Ia berjalan tanpa wajah, tanpa mata, namun entah bagaimana selalu tahu siapa yang sedang memandangnya. Seorang petugas kebersihan pernah mengalami kejadian yang tak pernah ia lupakan. Saat menyapu lorong menjelang subuh, ia melihat bayangan itu berdiri tepat di tikungan. Ia membeku, nafasnya tertahan. Ketika ia mencoba memanggil, suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Lampu di atas lorong berkedip cepat, lalu stabil. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang, namun suhu ruangan turun drastis, membuat kulitnya terasa perih seperti disentuh es. Yang paling mengganggu bukanlah penampakan itu sendiri, melainkan perasaan setelahnya. Banyak orang mengaku merasa diikuti, bahkan setelah keluar dari lorong. Seolah bayangan itu tidak sepenuhnya pergi, hanya bersembunyi di sudut pandang, menunggu saat lengah. Beberapa saksi bermimpi tentang lorong yang sama selama berhari-hari, dengan siluet tanpa kepala berdiri diam di ujungnya. Ada satu aturan tak tertulis di kalangan penjaga, jika melihat bayangan itu, jangan mendekat, jangan memanggil, dan yang terpenting, jangan mencoba memotretnya. Konon, mereka yang nekat melanggar aturan ini akan mengalami gangguan beruntun, alat elektronik rusak, mimpi buruk berkepanjangan, hingga perasaan tertekan tanpa sebab yang jelas. Lorong itu kini tampak kosong. Tidak ada siluet, tidak ada suara. Namun keheningan di sana terasa terlalu padat untuk disebut aman. Bayangan tanpa kepala mungkin tak selalu menampakkan diri, tetapi keberadaannya diyakini tak pernah benar-benar pergi. Dan di balik lorong tersebut, ada sebuah ruangan tua dengan jam dinding yang jarumnya jarang bergerak normal. Sebuah jam yang konon berhenti tepat pada saat tragedi besar terjadi, menunggu untuk menceritakan kisah berikutnya. Di sebuah ruangan tua yang jarang dikunjungi, tersembunyi di balik lorong panjang Lawang Sewu, tergantung sebuah jam dinding besar bergaya Eropa. Kayunya menghitam, kacanya buram, dan angka-angkanya nyaris pudar. Jarum jam itu tampak berhenti pada satu waktu tertentu, waktu yang menurut cerita, bertepatan dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi di dalam bangunan ini. Pada siang hari, jam itu hanyalah benda mati, tidak berdetak, tidak bergerak. Namun pada malam tertentu, beberapa penjaga bersumpah mendengar suara tik-tok yang datang dari arah ruangan itu. Suara yang pelan, teratur, dan terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika pintu dibuka, jam tersebut kembali diam. Seakan tahu kapan harus menyembunyikan rahasianya. Banyak yang percaya jam ini bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan penanda tragedi. Waktu di mana penderitaan mencapai puncaknya. Ada yang mengatakan, jarum jam berhenti tepat saat sebuah eksekusi dilakukan. Ada pula yang percaya jam itu berhenti ketika jeritan terakhir menggema di ruang bawah tanah. Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan kebenarannya. Hanya cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, semakin lama semakin kelam. Seorang penjaga malam pernah mencoba menguji jam itu. Ia berdiri di depan jam sambil mencatat waktu di arlojinya. Pukul 2 dini hari. Ruangan terasa lebih dingin dari lorong di luar. Tiba-tiba, tanpa angin, jarum panjang jam itu bergerak satu langkah. Hanya satu. Namun cukup untuk membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Bersamaan dengan itu, terdengar suara langkah kaki di luar ruangan, padahal lorong seharusnya kosong. Beberapa pengunjung mengaku mengalami keanehan setelah berada di ruangan jam terlalu lama. Waktu terasa berjalan lambat. Ponsel mereka menunjukkan jam yang berbeda-beda, seolah sinkronisasi terganggu. Ada yang merasa hanya berada di sana 5 menit, namun ketika keluar, ternyata hampir setengah jam telah berlalu. Perasaan pusing dan mual sering menyertai, seakan tubuh mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan irama waktu yang bukan miliknya. Konon, jam ini menjadi pusat dari waktu yang terjebak di Lawang Sewu. Emosi kuat dari masa lalu, takut, sakit, dan putus asa, dipercaya membekukan momen tertentu, menciptakan titik di mana waktu enggan bergerak maju. Jam itu hanya mencerminkan kondisi tersebut, menjadi saksi bisu yang tak pernah bisa berbicara. Yang paling menyeramkan adalah cerita tentang bayangan yang muncul di pantulan kaca jam.
Jika seseorang berdiri terlalu dekat dan menatap kaca cukup lama, pantulan yang terlihat bukan lagi wajahnya sendiri, melainkan siluet orang lain, samar, pucat, dan berdiri di belakang. Banyak yang refleks menoleh, namun tak pernah menemukan siapapun. Ruangan jam kini kembali sunyi. Tidak ada detak, tidak ada gerakan. Namun bagi mereka yang pernah mendengar satu langkah jarum itu bergerak, satu hal menjadi pasti. Waktu di Lawang Sewu tidak selalu mengikuti aturan dunia luar. Dan ketika jarum jam kembali diam, suara lain mulai terdengar, suara dari lorong yang seharusnya kosong. Suara yang memanggil, memancing rasa ingin tahu, dan membawa siapapun menuju pertemuan antara sejarah dan mitos yang semakin kabur. Ketika fajar mulai menyentuh kota Semarang, Lawang Sewu kembali menampakkan wajah lainnya. Cahaya pagi mengisi lorong-lorong panjang, menghapus bayangan yang semalam terasa begitu nyata. Bangunan yang sebelumnya menakutkan kini terlihat rapi dan terawat, sebuah situs sejarah yang dikunjungi keluarga, pelajar, dan wisatawan. Namun pertanyaan itu tetap menggantung, di manakah batas antara sejarah dan mitos? Di siang hari, pemandu wisata menjelaskan fakta-fakta yang tercatat. Tentang fungsi bangunan sebagai kantor perkeretaapian, tentang arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis, tentang restorasi yang menghidupkan kembali kejayaannya. Penjelasan itu runtut, masuk akal, dan terdokumentasi. Tidak ada nona bergaun putih. Tidak ada bayangan tanpa kepala. Tidak ada jam yang bergerak sendiri. Namun cerita-cerita malam tidak pernah benar-benar menghilang. Para penjaga yang berganti shift percaya ada jam-jam tertentu ketika bangunan berubah. Mereka tidak menyebutnya hantu, hanya kehadiran. Sesuatu yang terasa, meski tak terlihat. Mereka belajar mengenali tanda-tandanya, udara yang mendadak berat, lampu yang berkedip tanpa sebab, dan perasaan seperti diawasi dari sudut mata. Sejarawan kerap mengatakan bahwa tempat dengan sejarah panjang menyimpan memori kolektif. Bukan dalam bentuk arwah, melainkan jejak emosional. Rasa takut, sakit, dan putus asa yang pernah ada bisa menempel pada ruang. Lawang Sewu, dengan kisah kolonialisme dan penderitaan manusia, memiliki muatan emosi yang besar. Mungkin inilah yang membuat banyak orang merasakan hal serupa, meski datang di waktu yang berbeda. Ada pula yang berpendapat sebaliknya, bahwa mitos tumbuh karena manusia membutuhkan cerita. Ketika lorong panjang terasa sunyi, pikiran mengisinya dengan bayangan. Ketika jam tua berhenti, imajinasi memberi makna. Dalam gelap, indera menjadi lebih peka, dan ketakutan menemukan panggungnya sendiri. Namun bagaimana menjelaskan kesaksian yang saling bersesuaian? Jendela yang sama, jam yang sama, lorong yang sama, detailnya berulang dari satu cerita ke cerita lain. Bahkan mereka yang skeptis mengaku merasakan sesuatu yang aneh, meski tak bisa menunjuk bentuknya. Sebuah rasa yang tak cocok dengan siang hari. Di satu sudut museum, foto-foto lama dipajang, pekerja dengan tatapan lelah, bangunan yang masih muda, dan ruangan yang kini tampak berbeda. Menatap foto-foto itu, terasa jarak waktu yang panjang sekaligus dekat. Sejarah bukan hanya tanggal dan peristiwa, ia adalah manusia, dengan rasa takut dan harapan, yang pernah mengisi ruang-ruang ini. Mungkin kebenaran berada di tengah. Sejarah memberi kerangka, mitos memberi warna. Tanpa sejarah, mitos kehilangan pijakan. Tanpa mitos, sejarah kehilangan denyut emosi. Lawang Sewu hidup di persimpangan keduanya, siang yang rasional dan malam yang penuh bisik. Saat matahari naik lebih tinggi, bangunan kembali ramai. Tawa anak-anak menggantikan keheningan. Kamera berbunyi menggantikan detak jam yang tak terdengar. Namun bagi mereka yang pernah merasakan malamnya, satu keyakinan tersisa, apapun penjelasannya, Lawang Sewu menyimpan sesuatu yang tak sepenuhnya bisa diterangkan. Dan ketika senja datang kembali, pintu-pintu itu menunggu. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan, bahwa ada kisah yang hanya mau berbicara saat cahaya meredup. Malam kembali turun di kota Semarang. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, dan bayangan panjang merambat di halaman Lawang Sewu. Dari luar, bangunan itu tampak tenang, bahkan damai. Pintu-pintunya tertutup rapi, jendelanya gelap. Namun ketenangan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi denyut kehidupan lain di dalamnya. Para penjaga malam memulai rutinitas.
Langkah kaki mereka menyusuri lorong-lorong yang kini telah akrab, namun tak pernah sepenuhnya bisa ditebak. Setiap malam terasa berbeda. Ada malam yang sunyi tanpa gangguan. Ada pula malam yang dipenuhi tanda-tanda kecil, lampu yang berkedip, udara yang mendadak dingin, dan perasaan seolah bangunan ini sedang memperhatikan setiap gerak. Konon, di jam-jam terakhir sebelum tengah malam, ada pintu tertentu yang sulit dikunci. Bukan karena rusak, melainkan karena selalu terasa ada dorongan halus dari dalam. Dorongan yang tidak kuat, tapi cukup untuk membuat gagang pintu bergetar pelan. Para penjaga memilih tidak memaksa. Mereka belajar bahwa tidak semua pintu harus benar-benar tertutup. Di salah satu lorong utama, pantulan cahaya membentuk bayangan-bayangan yang menyerupai sosok manusia. Jika diperhatikan sekilas, bayangan itu tampak bergerak, melintas dari satu pintu ke pintu lain. Namun saat didekati, semuanya kembali normal. Hanya dinding, hanya cahaya, dan keheningan yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Lawang Sewu telah berubah. Ia bukan lagi kantor kolonial atau penjara sunyi, melainkan situs sejarah yang dirawat dan dikunjungi banyak orang. Namun perubahan fisik tidak selalu menghapus jejak masa lalu. Penderitaan, harapan, dan ketakutan yang pernah hadir di tempat ini seolah meninggalkan gema. Gema yang tak terdengar, tetapi terasa. Bagi sebagian orang, bangunan ini adalah pelajaran sejarah. Bagi yang lain, ia adalah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berdiam, menunggu waktu yang tepat untuk diingat kembali. Pintu-pintu Lawang Sewu menjadi simbol dari itu semua, penghubung antara apa yang pernah terjadi dan apa yang masih kita rasakan. Menjelang dini hari, suasana kembali hening. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya angin malam yang menyelinap lewat celah jendela. Namun tepat sebelum fajar, seorang penjaga mengaku mendengar bunyi pintu terbuka pelan. Saat diperiksa, pintu itu tetap terkunci. Tidak ada tanda-tanda gangguan. Tidak ada penjelasan yang pasti. Mungkin memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Mungkin misteri Lawang Sewu bukan tentang hantu atau penampakan, melainkan tentang ingatan. Tentang bagaimana sebuah tempat menyimpan kisah manusia dan menolak untuk melupakannya. Selama kisah itu masih dikenang, selama pintu-pintu itu masih berdiri, Lawang Sewu akan tetap terjaga. Ketika matahari akhirnya terbit, pintu-pintu kembali terbuka untuk dunia. Pengunjung datang, cerita dibagikan, dan bangunan kembali hidup dalam cahaya. Namun bagi mereka yang pernah menyusuri lorongnya di malam hari, satu hal akan selalu teringat. Di Lawang Sewu, ada pintu yang mungkin terlihat tertutup, tetapi sesungguhnya tidak pernah benar-benar terkunci. Tamat. Setiap bangunan tua menyimpan cerita, tapi tidak semua cerita ingin dilupakan. Lawang Sewu bukan hanya tentang pintu, melainkan tentang jejak manusia, penderitaan yang tertinggal, dan ingatan yang menolak pergi. Mungkin yang kita sebut misteri hanyalah masa lalu yang masih ingin didengar. Jika suatu hari kamu melangkah ke sana, ingatlah satu hal: tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua bisikan perlu dijawab. Terima kasih telah berjalan bersama kami, menelusuri kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Naninu Story.